鬼物寺無惨の首を取りましょう。 Halo semua, kembali lagi sama Nerohibi. Kali ini kita mau ceritain anime kesayangan kita, yaitu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Season 4 episode ke-6. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Tanjiro mendapat masalah karena melawan seorang Hashira Angin, yaitu Sanemi. Tanjiro melakukan itu demi untuk melindungi teman perjuangannya, yaitu Genya. Setelah mendapat hukuman dari kejadian itu, Tanjiro dan Zenitsu melanjutkan latihan ke Hashira berikutnya, yaitu Gyomei. Jika kalian belum nonton yang episode 5, silahkan lihat di playlist Demon Slayer di channel ini. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa berikan jempol dan nyalakan loncengnya. Cerita dimulai dengan Hashira Gyomei yang sedang menjelaskan latihan apa saja yang akan dilalui oleh Tanjiro dan Zenitsu. Ada 3 latihan yang diterapkan oleh Gyomei, yaitu berdiri di bawah guyuran air terjun, mengangkat kayu besar, dan mendorong batu besar sejauh 109 meter. Gyomei menghapus latihan membakar dengan api karena itu terlalu berbahaya menurutnya. Sontak mendengarkan porsi latihannya saja, Zenitsu langsung pingsan di tempat. Zenitsu dan juga Tanjiro langsung memulai latihan pertama mereka. Namun ketika baru saja masuk ke dalam sungai, Zenitsu merasa tidak tahan dengan dinginnya air sungai tersebut. Karena pada saat itu juga mereka sedang berada di musim dingin sehingga membuat air sungai semakin dingin. Zenitsu yang telah keluar dari sungai merasa kebingungan karena kaki dan badannya masih terasa dingin. Tiba-tiba di belakang Zenitsu ada anggota pemburu iblis lain yang sedang memeluk batu. Mereka mengatakan kepada Zenitsu untuk memeluk batu karena itu bisa menghangatkan tubuhnya. Zenitsu dengan kecepatan petirnya langsung memeluk batu yang ternyata memang benar batu itu terasa sangat hangat. Tanjiro yang sedang berjalan mendekati air terjun juga merasa tidak tahan dengan dinginnya air di sana. Namun saat Tanjiro mendengar dan melihat Inosuke yang tetap berjuang sambil menahan derasnya air terjun dan merampalkan mantra, Tanjiro menjadi lebih semangat dan tidak mau kalah oleh Inosuke. Namun ketika Tanjiro baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia tidak lagi bisa mendengar suara Inosuke yang merampalkan mantra. Dan ternyata setelah dilihat, ternyata Inosuke telah pingsan dengan posisi berdiri. Tanjiro langsung membawa Inosuke keluar sungai dan menolongnya, dan untungnya Inosuke masih bisa sadarkan diri. Tanjiro melanjutkan latihannya di bawah air terjun bersama pemburu iblis lain. Pemburu iblis itu mengatakan kepada Tanjiro untuk merampalkan mantra, karena hal itu membuat diri mereka tetap fokus dan sebagai tanda bahwa orang tersebut tidak pingsan. Namun Tanjiro tetap hampir pingsan menjalani latihan itu. Ketika istirahat makan siang, para anggota berkumpul untuk makan siang karena Tanjiro sudah membakarkan ikan untuk mereka semua. Di sela makan, Inosuke mengungkapkan kalau Gyomei adalah pemburu iblis terkuat. Tanjiro juga berpikir sama seperti Inosuke karena Gyomei juga bisa melewati latihan yang bahkan lebih berat dari ini semua. Namun Zenitsu menyangkalnya karena menganggap bahwa semua itu adalah kebohongan. Sebenarnya Gyomei tidak kuat dan hanya ingin menyuruh anak muda saja. Namun seketika Gyomei lewat di belakang mereka sambil mendorong batu yang jauh lebih besar daripada batu latihan mereka. Hal itu membuat Zenitsu kaget dan menarik kata-katanya yang menganggap Gyomei lemah. Lalu menganggap kalau Hashira Gyomei adalah seorang monster. Melihat itu Tanjiro menjadi merasa terinspirasi dan ingin bisa sekuat Gyomei. Zenitsu sambil marah mengatakan jika Tanjiro tidak akan bisa menjadi sekuat monster seperti Hashira batu itu. Setelah makan siang selesai, mereka semua melanjutkan kembali latihan beratnya. Tanjiro dan Zenitsu melanjutkan latihannya di bawah air terjun dengan sembari merampalkan mantra. Namun tentu saja hal itu tidak mudah untuk dilakukan, karena arus air terjun yang sangat kencang membuat Zenitsu hanyut meskipun dia masih tetap merampalkan mantranya. Mereka semua di sana berjuang sekuat tenaga untuk menyelesaikan latihan tersebut. Hingga singkat cerita Tanjiro mampu menyelesaikan latihan pertama di bawah air hujan dan latihan kedua mengangkat kayu besar. Scene lalu berpindah kepada pemburu iblis yang sedang berpatroli di malam hari. Tanpa ia sadari, dia sedang dilihat oleh iblis bulan atas keempat bernama Nakime. Ternyata iblis itu selama ini sedang melakukan pencarian menyeluruh di bawah pimpinan si Raja Iblis Muzan. Nakime, omae wa...
Mereka selama ini ternyata sedang mencari keberadaan Nezuko dan juga Ubuyashiki. Pantas saja selama ini tidak ada serangan iblis karena ternyata Muzan sedang memata-matai pergerakan para pemburu iblis di malam hari dengan tujuan dapat menemukan lokasi Nezuko dan Ubuyashiki yang sedang bersembunyi. Keesokan harinya Tanjiro melanjutkan latihannya mendorong batu besar itu. Namun batu itu sangat berat sehingga membuat sendal Tanjiro menjadi putus. Sehingga membuat Tanjiro harus kembali ke penginapan untuk memperbaiki sendalnya. Namun saat tiba di sana, Tanjiro melihat beberapa para pemburu iblis yang ingin pergi meninggalkan latihan itu. Mereka merasa tidak mampu melanjutkan latihan di sana dan ingin menjadi pendukung Tanjiro saja. Tanjiro lalu mengiyakan perkataan mereka dan memohon bantuan kepada mereka. Karena Tanjiro merasa dengan seluruh pasukan pemburu iblis yang bersatu, maka mereka akan bisa membunuh Muzan. Para pemburu iblis yang mendengarnya menjadi semangat untuk menjadi pendukung penyerangan Tanjiro dan yang lain. Lalu Tanjiro membuat makan siang untuk para pemburu iblis yang telah beristirahat setelah berlatih. Dia membuatkan makanan yang sangat enak sehingga membuat para pemburu iblis di sana sangat senang dan memuji Tanjiro. Karena Tanjiro bisa selalu membuat makanan enak seperti ikan bakar yang dia buat kemarin dan onigiri yang sekarang dibuat oleh Tanjiro. Rasa masakannya seperti rasa masakan ibu mereka dan mereka sangat senang bisa merasakannya lagi. Hal itu seketika mengingatkan Tanjiro dengan seluruh keluarganya yang telah mati. 焼きおにぎりも美味しいんです。ねえ、この味噌付き最高だよ。ちょっと懐かしいな。 Tanjiro pun melanjutkan latihannya mendorong batu besar itu. Namun sampai sore hari pun, batu itu sama sekali tidak bisa digerakkan oleh Tanjiro. Tanjiro bingung bagaimana lagi untuk bisa mendorong batu itu. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Genya datang menghampiri Tanjiro sambil mengatakan jika tanda pemburu iblis Tanjiro menjadi berwarna lebih gelap. Tanjiro seketika terkejut karena mengetahui Genya berada di sana karena sebelumnya Tanjiro tidak bisa menghubungi Genya. Genya mengatakan kalau dia dimarahi oleh Gyomei abis-abisan, karena sebenarnya Genya memang sudah dilarang untuk mendekati Sanemi. Genya meminta maaf kepada Tanjiro karena membuat Tanjiro terlibat masalah karena membelanya. Tanjiro sambil malu mengatakan tidak apa-apa. Sini, omae ga na. Lalu Tanjiro menanyakan apakah Genya bisa menggerakkan batu besar ini. Genya menjawab bisa kok. Lantas Tanjiro pun terkejut mendengarnya. Genya memberitahu caranya yang ternyata hal itu belum diajarkan Gyomei kepada mereka. Genya mengatakan Tanjiro hanya harus melakukan pergerakan berulang dengan konsentrasi yang maksimal. Setelah itu Genya lanjut pergi meninggalkan Tanjiro sendiri. Abayo, nidato kunna. Tanjiro yang sudah mendapat cara dari Genya langsung mencoba melakukannya. Meskipun Tanjiro sudah mendorongnya sekuat tenaga, namun batu itu tetap saja tidak bergerak sama sekali. Tanjiro pun didatangi oleh para pemburu iblis lain dan meminta Tanjiro membuatkan makan malam. Karena mereka semua ketagihan dengan makanan yang dibuat oleh Tanjiro yang rasanya mirip seperti buatan ibu mereka. Tanjiro yang baik hati pun ikut kembali ke penginapan dan membuatkan makan malam bersama mereka. Genya datang ke penginapan karena ingin membantu Tanjiro membuatkan makan malam. Genya bertanya mengenai latihan Tanjiro apakah sudah berhasil. Tanjiro menjawab kalau dia belum bisa melakukannya. Genya bertanya kepada Tanjiro kapan dia terakhir kali merasakan emosinya seperti tercabik-cabik karena mungkin itu bisa membantu Tanjiro untuk meningkatkan kekuatannya. Tanjiro pun terdiam dan memikirkannya. Namun Genya malah melihat Tanjiro termenung. Hal itu membuat Genya meminta maaf kepada Tanjiro karena sudah membuat Tanjiro mengingat masa kelamnya. Tanjiro pun tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Dia juga berterima kasih karena sudah diberi saran oleh Genya. Keesokan harinya di pagi hari sebelum matahari terbit, Tanjiro melanjutkan latihannya mendorong batu besar. Tanjiro dengan konsentrasi maksimalnya sambil mengingat pergerakan berulangnya yang ternyata adalah mengingat wajah dari seluruh keluarganya yang telah mati. Dan mengingat kalimat Hashira Rengoku yang telah gugur di depannya sambil mengatakan, bakar hatimu. Seketika tanpa sadar, Tanjiro langsung mengaktifkan tanda pemburu iblisnya dan berhasil sedikit menggerakkan batu besar itu dengan kekuatan penuhnya. Namun tanda pemburu iblis tersebut tidak bisa dipertahankan oleh Tanjiro dan kembali menghilang. Inosuke dan Zenitsu yang baru keluar terkejut melihat Tanjiro sudah memulai latihannya bahkan sebelum matahari terbit. Tanjiro mencoba mendorong kembali batunya sekuat tenaga, namun batunya masih terlalu berat. Lalu dengan semangat juang tanpa henti dari Tanjiro dan pergerakan ulang yang dia lakukan, lagi-lagi bisa membangkitkan tanda pemburu iblisnya. Dengan kekuatan penuh itu, meski dengan kesusahan Tanjiro akhirnya berhasil mendorong batu itu.
Inosuke dan Zenitsu yang melihatnya merasa sangat-sangat terkejut karena ternyata akhirnya Tanjiro bisa mendorong batu besar itu. Dan Inosuke yang melihat itu merasa kalah bersaing dengan Tanjiro di latihannya. Tanjiro terus mendorong batu besar itu sekuat tenaga hingga akhirnya dia berhasil menyelesaikan latihannya yang telah berhari-hari dia lakukan. Di akhir scene diperlihatkan Muzan yang penuh ambisinya ingin mengetahui siapa itu Ubuyashiki dan seperti apa wajahnya. Dan film Kimetsu no Yaiba episode 6 pun bersambung sampai di sini. Jika kalian menyukai cerita film ini, jangan lupa berikan like dan silahkan tonton cerita menarik lainnya juga di channel Nerohibi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa.